Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat ucapkan selamat datang di program Usul Fikih dalam Ulumul Quran atau UFUQ. Nama saya Kemal. Hari ini saya akan bertindak sebagai moderator dari program ini. Sebelumnya kita perkenalkan kembali, program UFUQ itu adalah program pencetusan dari Naml Institute dan Udrus Sunnah Bandung. Nah, program ini akan terjadi untuk 2 minggu ke depan dan ada 4 pertemuan dan akan diisi oleh 3 ustadz kita. Dari teman-teman sekalian diharapkan untuk ikut Google Classroom yang linknya tersedia di deskripsi grup WhatsApp. Nah, karena di dalam sana akan disebarkan materi dan juga absensi dan juga link video. Tanpa berlama-lama, hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Zuhroni mengisi tentang am dan khasah. Kepada Ustadz, apakah bisa? Ya, cek suaranya kedengaran? Ya, terdengar sangat jelas, Ustaz. Oke. Insya Allah bisa mulai. Oke, langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa kembali ya berkumpul untuk mempelajari atau melanjutkan ya pelajaran kita bagi yang mungkin telah mengikuti sebelumnya ya pada bahasan Ulumul Quran, dan di sini kita masuk ke bahasan baru ya yang cukup istilahnya unik karena dia menggabungkan, bisa dikatakan menggabungkan atau ini merupakan persilangan ya antara dua ilmu, yaitu usul fikih dan ulumul Quran. Dan di sini kebetulan saya yang pertama mendapatkan amanah ya untuk mengampunya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan Ustadz yang lain ya, Ustadz Adam dan Ustadz Fakih. Ya, semoga dari peserta bisa mendapatkan manfaat ya dari materi ini dan bisa menambah khazanah kita ya, dan utamanya untuk membuat kita semakin memahami tentang ulumul Quran dan utamanya Al-Quran itu sendiri. Jadi ini udah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Ustaz. Oke. Ya, jadi untuk bahasan pertama ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang am dan khos. Ya. Nah, namun sebelum itu ini mungkin saya ingin sampaikan ya, diharapkan nanti peserta mungkin bisa, kalau saya bertanya gitu, bisa aktifnya dengan di kolom chat aja ya. Jadi manfaatkan kolom chat untuk supaya lebih ini ya, lebih fokus juga ya, karena kalau ada timbal balik ini berarti nanti pembelajarannya lebih lebih nggak monoton gitu ya. Nah, untuk awal ini mungkin bisa tulis dulu di kolom chat, misalnya yang aktif, yang sedang aktif ini boleh emoticon atau apa, bebas, silahkan supaya saya tahu ya ini sudah aktif. Nah, oke. Ya. Oke, sip. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ya ke pembahasannya. Wah, ini masih ada yang belum diganti. Ulumul Quran kelas 102 ya. Ini masih pakai template yang sebelumnya. Jadi ya ini harusnya 103. Kita kemarin sudah, nah ini ya, kita tuh sudah selesai di, alhamdulillah ya, sudah selesai di 101, 102. Rekamannya ada ya, di panitia sepertinya sudah menyebarkan juga. Ini bisa nanti dicek, sambil dicek buat yang kemarin belum sempat mengikuti ya. Sebentar. Nah, ini ada beberapa Ulumul Quran 101, 102. Nah, untuk 103 ini kita lihat ini untuk yang part pertama ini fokusnya ke dalam usul fikih ya, bahasan usul fikih. Jadi ini lebih banyak
dalam usul fikih, sehingga kita lihat nanti banyak persilangan ya dengan kaidah-kaidah, dan bisa juga diterapkan nanti kaidah-kaidahnya itu dalam fikih gitu. Meskipun di sini kita akan fokus ke yang berkaitan dengan Al-Qur'annya. Ya, jadi kita mungkin nggak akan banyak bicara hukum dan lain-lain. Ya kalaupun ada ya itu karena memang persilangan ya gitu ya. Oke, kemudian ini indikatornya di sini yang saya harapkan dari 1 jam ke depan ya. Peserta yang pertama mampu menjelaskan urgensi pembahasan am dan khos. Jadi kenapa sih kita harus membahas tentang am dan khos ini ya? Itu diharapkan nanti di akhir itu peserta udah bisa menjelaskan ya masing-masing tentunya. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan tentang definisi ya, tentang apa itu am, apa itu khos, atau umum atau khusus ya. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan juga mampu memberikan contoh sirot umum dan khusus, serta mencari contoh dalam Al-Quran. Di sini maksudnya ketika misalnya kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita melihat suatu kalimat, oh ini umum gitu ya. Kita bisa mengaitkan antara apa yang kita pelajari dari sirot umum dan khusus ini dengan misalnya ketika kita bertilawah atau ya sedang membaca Al-Quran gitu. Dan ini tentunya manfaatnya akan sangat besar ya, karena nanti kita akan bisa lebih memahami bacaan kita ya, tidak hanya sekedar lewat ya, tapi juga kita bisa benar-benar memahami dan bisa menjadi harapannya bisa menjadi obat ya untuk hati kita sendiri ya. Oke. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu ya tentang definisi dari umum am. Ya, apa sih am itu? Ya, secara bahasa artinya syamil atau menyeluruh ya. Secara istilah, lafadz yang mencakup seluruh anggota himpunan yang disebut tanpa terkecuali. Jadi maksudnya misalnya kita menyebut laki-laki gitu ya, maka yang dimaksud am itu mencakup seluruh laki-laki. Jadi himpunannya adalah laki-laki ya, himpunan atau kelompoknya adalah laki-laki, dan jika kita menyebutkan am umum itu akan mencakup seluruh laki-laki. Nah ini nanti akan berbeda dengan mutlak ya. Nanti ada pembahasannya di kelas yang selanjutnya tentang mutlak. Mutlak itu juga mencakup seluruhnya, tapi tidak, yang dimaksud bukan seluruhnya. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih rinci ya pada pembahasan mutlak. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira nih apa ya manfaat mempelajari am dan khos? Sebelum kita lanjut, ini semacam pretest lah ya. Silakan peserta bisa menjawab di kolom chat. Saya ingin lihat ya, kira-kira apa sih, kebayang nggak manfaatnya itu nanti apa kira-kira? Ya, saya tunggu. Gimana? Bisa ditulis di kolom chat. Satu dua kalimat aja ya. Untuk mengetahui konteks, untuk mengetahui arah atau cakupan suatu hukum. Memahami kitab syar'i itu juga kepada siapa. Ya, Insya Allah ya, bisa menentukan kalimat Al-Quran masuk wajib sunnah dan lain-lain. Oke ya. Jadi memang ya ini bisa dikatakan jawaban-jawabannya sudah tepat ya semuanya, hampir seluruhnya. Jadi ya ketika kita bicara umum ya tentunya kita akan tahu gitu ya, hukum ini cakupannya seberapa jauh gitu kan, seberapa banyak yang masuk dalam hukum ini gitu kan. Kemudian gitu juga dengan kitabnya ini ke siapa ya kan. Jika umum disebut umum, apakah seluruhnya, laki-laki seluruhnya atau sebagian? Kalau mutlak bagaimana? Kalau umum bagaimana? Nanti ketika kita sudah tahu nih bedanya antara umum, atau kita sudah tahu umum itu apa, kita akan lebih memahami ya arah dari hukum, arah dari kitab atau arah dari dalil dari Al-Quran Sunnah itu apa ya. Dan utamanya ya kita ini juga nanti ketika kita mempelajari am dan khos ya, kita juga tahu namanya sirot ya. Sirot ini kan artinya semacam bentuk gitu ya, bentuk yang atau bentuk kalimat yang menyatakan, yang menunjukkan itu umum. Nah, ketika kita tahu sirot, ini akan lebih bermanfaat untuk membantu kita untuk mengetahui cakupannya tadi. Karena kalau kita kan bukan native speaker ya, bukan penutur bahasa Arab asli.
Sehingga kadang ketika kita melihat misalnya Bismillah, ya kita baca Bismillah, kadang kita nggak terlalu ngeh Bismillah ini maknanya apa ya? Kita taunya menyebut nama Allah, selesai gitu. Tapi ketika kita sudah tahu nih masalah siwak, masalah bahwasanya idofah itu menunjukkan umum gitu kan, idofah isim ke Allah ini menunjukkan umum, artinya dengan menyebut seluruh nama Allah. Nah, di sini kita bisa lebih memahami makna dari suatu kalimat. Ya, karena ini istilahnya sebagai rambu-rambu kita, membantu kita untuk memahami Al-Quran juga gitu ya, karena kita bukan penutur asli. Kecuali kalau kita penutur asli, kita memang bicara dengan bahasa Arab, mungkin pembahasan ini bisa jadi tidak perlu dibahas pun sudah ngerti. Tapi ketika kita yang bukan penutur asli, ya ini akan sangat membantu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ada urusan sekali ya. Tunggu. Oke, jadi ini ya, kalau kita bicara lafadz ya tadi sudah sempat disinggung ya. Biasanya kita ingin tahu dari cakupan arah hukum, arah atau cakupan hukum atau konteks kitab ini ke siapa. Nah ini karena ini erat kaitannya dengan pembahasan lafadz ya. Jadi kalau lafadz ini memang ada pembahasan umum, nanti pembahasan khusus yang kita akan bahas di sini. Kemudian ada juga pembahasan mutlak dan muqayyad yang akan dibahas selanjutnya. Nah, ini adalah cakupan pembahasan dari lafadz. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan bahas tentang ini ya. Jadi tentang siroh ya, atau apa saja sih kata-kata atau bentuk kalimat yang menunjukkan keumuman gitu ya. Menunjukkan keumuman. Nah, di sini sudah disebutkan sebagian ya, yaitu ada kullu, jami' ya. Jadi setiap ada kullu itu menunjukkan umum. Ini asalnya ya tentunya ya. Kalau kecuali ada korinah yang lain, kecuali ada penanda bahwasanya itu bukan umum. Tapi asalnya dia umum. Kemudian istifham, isyarat, ma'rifat dan nakirah. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Ya. Nah, ini adalah contoh sigot am ya. Jadi di sini penjelasan lebih rinci tadi yang saya singgung ya, sigot am. Kenapa kok kita membahas sigot am? Karena memang intinya umum kan kita sudah tahu nih, ya kan? Umum tadi kita sudah sebut definisinya bahwasanya dia mencakup seluruhnya. Tapi apa bentuk kalimat atau kata yang memang menunjukkan makna itu, gitu loh. Itu yang kita pelajari di sini yaitu sigot, ya sigot am, ya. Nah, sigot am itu apa saja? Yang pertama adalah sigot yang menggunakan kata yang menunjukkan umum sebenarnya karena objeknya. Ini sebenarnya agak mungkin terjemahan saya agak rancu. Jadi intinya itu dengan menunjukkan kullu dan jami ini ketika suatu kata diberikan kata kullu atau jami maka ini sudah menunjukkan keumuman dengan sendirinya begitu ya. Jadi intinya misalnya seperti kullukum ra'in ya, di hadis ya, kullukum ra'in, setiap dari kalian. Maka ini mencakup seluruh manusia, gitu ya. Setiap manusia adalah pemimpin, gitu ya. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu ya. Begitu juga dengan jami ya ajma'in atau jami ya itu ini menunjukkan seperti di ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, ini kan sudah kulluhum tambah lagi ajma'un. Jadi ini benar-benar menunjukkan seluruh malaikat itu sujud pada Nabi Adam. Ya, seluruhnya. Mau itu malaikat Jibril, Mikail dan semuanya seluruhnya. Ya. Ya, itu menunjukkan umum, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makrifat dengan alif lam. Jadi misalnya kita lihat innal insan lafi khusrin. Ya. Ini sungguhnya manusia
adalah dalam kerugian. Nah, ini dimaksud al-insan. Ini kan kalau kita belajar bahasa Arab ya, harapannya ini semua sudah sempat mencicipi ya belajar bahasa Arab untuk lebih memahami. Jadi al-insan di sini adalah makrifat ya, karena dia ada alif lam. Nah, ketika suatu isim, suatu nama, suatu isim itu makrifat dengan alif lam, ya, dia makrifahnya dengan ketambahan alif lam seperti ini, maka ini menunjukkan umum. Maka kalau kita artikan innal insan, sesungguhnya seluruh jenis manusia, tidak terkecuali muslimkah, kafirkah, dan semuanya lafi khusr. Ya, seluruh jenis. Nah, nanti baru ada pengecualian illa dan seterusnya. Tapi di sini kita bicara bahwasanya ini ada menunjukkan lafaz. Kemudian isim syarat istifham mausul. Sebentar. Oke. Isim syarat istifham dan mausul. Nah, ini contohnya faman hajjal baita aw ya'tamara. Ah, ini mungkin panitia bisa membantu ya mencarikan. Ini saya nggak tulis ini ayatnya. Ya, mungkin ada yang tahu ayat berapa ini bisa langsung tulis di kolom chat juga ya. Jadi faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi. Ya, faman hajjal baita, maka siapa saja yang berhaji ke al-bait, ya, ke bait. Maka man di sini ini kan syarat ya, siapa saja. Siapa saja. Ya. Kemudian ini menunjukkan umum, ya, siapa saja. Kemudian di sini yang kedua, famay ya'tikum bima imma'in, siapakah yang mampu mendatangkan pada kalian dengan air, main, ya, yang asin ya. Air yang tawar ya. Ya. Di surat ini ya, surat apa ini? Surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ayat terakhir ya. Nah, jadi fama ya'tikum di sini adalah istifham ya. Siapa bertanya kan. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh mungkin cocoknya kita artikan tuh ini ya, istifhamnya itu kayak semacam retoris ya, pertanyaan retoris ya. Siapa yang sanggup gitu ya. Siapa yang sanggup? Ini menunjukkan umum juga. Tidak ada yang sanggup, maksudnya begitu. Ya. Tapi di sini menggunakan kata tanya. Kemudian mausul ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka siapa saja yang beriman kepada yang gaib, siapa saja ya. Yaitu orang-orang yang beriman di sini, alladzina di sini menunjukkan umuman. Siapa saja yang beriman kepada yang gaib gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah nakiro pada konteks penegasian ya, contohnya la ilaha illallah ya, la ilaha di sini ilaha adalah nakiro ya, konteksnya negasi ya, konteksnya menafikan, berarti maksudnya tiada satupun ilah ya, tiada satupun ilah ya, illallah, kecuali Allah gitu ya. Nah, jadi ilah di sini adalah mencakup seluruhnya, tidak ada satupun gitu ya menerjemahkan. Kemudian fala taqul lahuma uffin. Di sini juga negasi di sini sebenarnya negasi di sini tidak hanya nafi ya, maksud yang saya maksud di sini, tapi juga nahi, larangan juga. Fala taqul lahuma uffin, jangan mengucapkan gitu ya. Ya, kemudian wa in ahadum minal musyrikin, begitu juga dengan syarat ya, wa in ahadum minal musyrikin, jika ada satu orang siapapun gitu ya. Nah, meskipun ini mungkin konteksnya lebih ke mutlak kali ya, karena ahadun. Ya, tapi di sini sebagian ulama memasukkan ini contoh ya. Nah, kita masukkan juga wa in ahadum minal musyrikin astajaraka. Maka jika ada seorang yang dari orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, gitu. Ini umum ya, maksudnya mencakup seluruhnya. Jadi kalau nggak hanya satu gitu, maksudnya mungkin itu kenapa dimasukkan ke dalam umum. Jadi tidak hanya satu ya, seluruhnya, misalnya ada 100 ya, kalau minta perlindungan ya fa'ajirhu ya, di lanjutan ayatnya, maka berilah perlindungan. Kemudian wala yadlimu rabbuka ahada. Di sini ada dua yang saya bold ya, bisa lihat. Di sini nakiroh
tidak hanya pada isim, ya, juga pada fiil juga, ya. Jadi nakiroh pada konteks penegasian itu umum, menunjukkan umum, tidak hanya pada isim tapi juga pada fiil, ya. Di sini ahada di sini umum, ya, artinya tidaklah Rabbmu itu mendolimi siapapun, satu orang pun, ya. Kemudian la yadlimu, nah wala yadlimu, tidaklah Rabbmu itu berbuat dolim, maka di sini menafikan kedoliman dari Allah SWT, gitu ya, secara umum tidak ada satupun kedoliman, ya. Kemudian isim jenis mudhof ke ma'rifat. Nah, ini yang saya tadi sempat singgung, ya, bismillah misalnya, ya, dengan menyebut nama Allah. Ini maksudnya seluruh nama Allah. Kemudian yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan kalian wasiat, ya, untuk anak-anak kalian. Anak-anak di sini itu umum, ya, seluruh anak-anak, tidak terkecuali, tanpa terkecuali, ya. Kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, nah ini juga umum juga, la tuhsuha. Tidaklah kalian sanggup menghitungnya. Ya, jadi ini diantara contoh sifat-sifat umum, ini yang harus dipahami, ya. Mereka pahami apa saja sifat-sifat umum ini, dan ini mungkin banyak nanti kalau baca Quran, ya, coba direnungkan gitu, ya, jika melihat sesuatu kalimat ini umum atau khusus, ya, atau ini umum enggak, ya, gitu, ya. Coba dikaitkan dengan sifat ini akan membantu untuk lebih memahami, ya, ini memahami pembahasan am ini, dan memahami aplikasinya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih dalil bahwasanya sigot am ini bermakna yang tadi, bermakna menyeluruh, ya kan, sebagaimana definisi am tadi? Apa dalilnya? Gitu. Nah, di sini sebagian ulama, ya, itu menyebutkan dua ayat ini, ya, itu di surat Hud ayat 45 dan 46, kemudian di surat Ankabut ayat 31-32. Ada yang bisa nggak menyebutkan mungkin ini pendalilannya bagaimana, atau dari dalil ini itu kira-kira apa sih, atau di mana sih dalilnya, gitu, dari ayat ini, gitu. Ada nggak bisa menyebutkan bahwasanya sigot yang tadi kita sebut tuh, sigot tadi itu memang maknanya benar-benar menyeluruh? Ada nggak? Coba sambil ditulis, ya, di kolom chat, ya. Atau yang ini aja deh, coba yang kedua aja. Saya coba sebutkan yang pertama, saya jelaskan yang pertama, nanti coba di ayat kedua ini ada yang barangkali yang bisa, kira-kira apa sih, di mana pendalilannya, bagaimana pendalilannya. Para ulama ini yang menyebutkan bahwasanya sigot-sigot yang tadi kita sebutkan itu memang menunjukkan am, gitu, ya. Nah, ini coba dilihat di ayat kedua nih. Nah, kita akan sebutkan, jelaskan dulu nih ayat pertama, ya. Di sini kita lihat, jadi, nah, oke. Jadi kita baca dulu, ya. Wana danu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu. Ini mungkin ayatnya saya kurang ngutipnya, ya. Jadi ada ayat yang sebelumnya, ya. Ya, bahwasanya Allah akan menyelamatkan keluarga, ya. Keluarganya Nabi Nuh. Kemudian ketika anaknya Nabi Nuh itu tenggelam, maka Nabi Nuh protes, gitu, ya. Bukan protes, ya, tapi kayak bertanya, gitu. Qala rabbi inna bani min ahli. Loh, kan anakku termasuk keluargaku, gitu kan. Nah, kok istilahnya kok tenggelam? Maka Allah tegaskan, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Itu bukanlah keluargamu yang akan diselamatkan, maksudnya seperti itu. Tapi ini mungkin anak kurang konteks, kurang ngutipnya kurang, ya. Ngutipnya kurang, harusnya ada kutipan yang mana Allah akan menyelamatkan keluarganya ini. Oke. Kita lihat yang kedua aja. Yang kedua ini lebih jelas, ya. Di surat Al-Ankabut ayat 31. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Jadi ketika malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim dengan kabar gembira, ya, yaitu dengan hamilnya istrinya Nabi Ibrahim, hamil Ishak, ya. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Mereka mengatakan, maksudnya, ya, malaikatnya mengatakan, kami akan menghancurkan
ahli hadhil qaryah. Ahli hadhil qaryah ini kita lihat ini mudhof ilaihnya, ya. Jadi penduduk negeri ini, ya, seluruh maksudnya ya, kata kita sudah tadi kita paham tentang sigot tadi, bahwasanya idofah ke makrifah ini kan makrifah nih. Hadhil qaryah ini makrifah, ya. Maka ini menunjukkan dia idofah ke makrifah menunjukkan umum. Maka artinya kami akan menghancurkan seluruh penduduk negeri ini. Ya. Karena sesungguhnya penduduknya, nah ini tambahin lagi ahlaha, seluruh penduduknya kanu zalimin. Ya. Maka apa yang kita pahami di sini? Ini yang dimaksud adalah negerinya Nabi Lut. Gitu ya. Ahli hadil Korea maksudnya negerinya Nabi Lut. Nah, kalau kita sudah belajar tentang umum tadi, maka artinya ini seluruhnya maksudnya. Begitu juga. Nah, itulah yang dipahami oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, qala inna fiha Lut. Di situ ada Lut loh, gitu loh. Ya kan? Di situ ada Lut. Karena Nabi Ibrahim memahami ini artinya umum, gitu ya. Seluruh penduduk negeri ini. Berarti seluruhnya termasuk Nabi Lut, gitu kan? Makanya Nabi Ibrahim ngomong, qala inna fiha Lut. Di situ ada Lut. Nah, jadi inilah yang disebut berarti sigoh ini, sigoh yang tadi kita sebut diantaranya idofah ini tadi, idofah ke makrifah, ini memang menunjukkan umum, benar-benar menunjukkan umum. Dalilnya apa? Dalilnya ini, gitu ya, pemahaman Nabi Ibrahim ini. Ibrahim mengatakan dan pemahaman Nabi Ibrahim yang kemudian disebutkan oleh Allah. Artinya, ya Allah memang membenarkan bahwasanya pemahamannya seperti itu, ya. Qala inna fiha Lut, di situ ada Lut, ya. Maka kemudian ternyata Lutnya dikecualikan lalu najian nahwa. Jadi kurang lebih itu ya pembahasan. Kenapa ini konteks ini penting? Kenapa ini dimunculkan ya pembahasannya dalam kitab-kitab dan saya juga memunculkan karena ada ya sebagian kelompok yang mengingkari bahwasanya katanya sigot am itu nggak menunjukkan am, gitu ya. Jadi itu nggak, misalnya kita baca Bismillah itu ya nggak menunjukkan maknanya dengan menyebut seluruh nama Allah. Ya. Nah seperti itu. Itulah kenapa para ulama menyebutkan pembahasan, gitu ya. Tapi kalau kita udah percaya dari awal ya, sisi am itu menunjukkan umum ya sudah. Sebenarnya pembahasan ini tidak begitu berarti gitu ya. Oke. Lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian lanjut adalah pembagian am berdasarkan ketetapan. Jadi umum itu ada beberapa pembagian. Nah, sekali lagi pembagian ini disebutkan dalam kitab-kitab itu karena ada nanti sebagian yang menjadi polemik gitu ya, ketika kita sebut. Jadi am itu ada yang am yang tetap umum, ya, yang dia itu ya umum terus gitu ya, nggak ada taksisnya, nggak ada pengkhususannya. Contohnya walayat di rabbuka ahada, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ya, ini umum terus, nggak ada kecuali bulan-bulan nggak ada, karena Allah memang tidak akan pernah berbuat zalim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ini juga begitu. Ini umum, ya. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Alimun di sini umum, ya, dan dia menunjukkan keumuman yang mutlak, artinya nggak ada pengecualian, tidak ada kemudian kecuali ini, ya, tidak ada, ya. Jadi ini am yang tetap umum. Kemudian yang kedua adalah sigoh am namun yang dimaksud khusus. Nah ini jadi bentuknya kalau kita lihat sigotnya itu am, tapi yang dimaksud adalah khusus. Contohnya fanadathul malaikatu, ini surat Ali Imran, ya mungkin bisa dicari ayatnya ya. Itu kalau kita lihat di sini al malaikat itu ada alif lam, ya ada alif lam, maka malaikat itu juga jamak, ya udah jamak ketambahan alif lam, ini menunjukkan kalau kita belajar tentang umum maka ini menunjukkan bahwasanya ini umum, gitu. Artinya siapa yang menyeru ini kan Nabi Yakub ya, Nabi Yakub yang sedang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang sedang berdoa ya. Maka malaikat menyeru Nabi Zakaria. Nah, kalau kita belajar umum berarti ini seluruh malaikat yang menyeru Nabi Zakaria. Padahal kita lihat di tafsirnya, penjelasan ulama ahli tafsir yang menyeru Nabi Zakaria itu hanya malaikat Jibril. Makanya juga di sebagian qiraat itu ya seperti di qiraat kalau tidak salah ingat Hamzah ya, salah satunya Hamzah dan Kisai itu fanadahul malaikat. Jadi pakainya tunggal. Fanadahu satu yang manggil itu.
Nah, jadi bukan fanadat hul malaikah. Ya, jadi ini menunjuk ya ini sigotnya am, ya bentuknya umum tapi sebenarnya yang dimaksud adalah satu malaikat, gitu ya. Tahu dari mana ya? Tentunya sekali lagi tahu dari dalil, harus ada dalil. Kemudian yang ketiga adalah am namun yang ditaksis. Jadi ada umum yang kemudian ditaksis. Contohnya lillahi 'alan nasi hijjul baiti, yang 'alan nasi menunjukkan umum seluruh manusia, ya. Dan hak Allah atas seluruh manusia, maksudnya kewajiban manusia atas Allah kepada Allah, hijjul baiti yaitu berhaji, manistata'a ilaihi sabila. Tapi di situ ada pengecualian, ada taksisnya. Ya, yaitu bagi siapa yang mampu. Ya, berarti bukan untuk seluruh manusia tapi untuk yang mampu. Gitu. Oke ya. Ini pembagian. Nah, kenapa kok dibagi? Sekali lagi tadi saya ingatkan, bahwasanya ini nanti ada polemik, terutama ada yang bagian terakhir ini. Namun taksis. Nanti kita akan singgung ya sedikit. Oke. Nah, coba ini mungkin bisa jadi ini ya, jadi bahan diskusi atau bahan perenungan gitu ya. Apakah beda am maksus yang tadi, am maksus itu yang ketiga tuh, yang am, yang umum tapi yang benar ada pengkhususannya. Dengan am tapi yang dimaksud khusus. Apa bedanya? Gitu ya, apa bedanya? Nah, ini mungkin yang inilah, bolehlah kalau ada yang bisa menjawab di kolom chat, boleh. Kalau enggak ya jadikan perenungan saja. Tapi mungkin saya nggak bisa kasih waktu banyak karena materinya masih ada cukup berapa, jadi ya saya skip aja. Tapi intinya ini bisa coba direnungkan ya, apa bedanya gitu ya, am maksus dengan am tapi yang dimaksud khusus. Nanti di akhir kalau ada waktu nanti kita balik lagi ke sini. Oke, nah sekarang tentang host ini sebenarnya gimana ya, transliterasinya ya. Ya pokoknya khusus ya maksudnya ya. Host kok jadi khas gitu ya. Oke, definisi host ya dimaksud secara bahasa lawan dari am ya. Kemudian ini sebenarnya definisi yang agak berbahaya ya secara bahasa lawan dari am ya, karena takutnya ada muter-muter nanti definisi am apa lawan dari hostnya. Tapi kebetulan definisi am dari kita tidak membawa-bawa host sama sekali, maka secara bahasa kita bisalah definisikan host itu sebagai lawan dari am. Karena kalau misalnya nanti definisi am juga ada hostnya, nanti kan muter-muter ya. Definisi am lawan dari host, definisi host lawan dari am. Akhirnya nggak jelas gitu ya definisinya. Kalau dari ilmu mantik ini namanya daur, ya muter-muter lah istilahnya. Kemudian secara istilah ya tentang host ini, kalau tadi am kan berarti umum ya, mencakup seluruhnya. Kalau host berarti lawannya, artinya tidak mencakup seluruhnya. Itu mencakup sebagiannya. Nah, kemudian secara istilah ya, itu lafadz yang menunjukkan pembatasan dengan sebuah objek atau jumlah tertentu. Jadi host itu adalah sebuah lafadz ya, ini mungkin masuknya ke mukhosis ya, maksudnya mukhosis ya, atau yang membuat khusus gitu ya, mukhosis ya. Lafadz yang menunjukkan pembatasan dengan sebuah objek atau jumlah tertentu. Nah, apa itu yang lebih jelasnya kita akan lihat langsung ke contohnya ya. Nah, ini bentuk-bentuk mukhosis. Jadi mukhosis itu tadi kita sudah singgung, dia adalah lafadz yang membatasi gitu ya, yang mengeluarkan sesuatu dari keumumannya. Apa saja lafadz-lafadznya itu? Nah, bentuk-bentuknya itu apa saja? Yang pertama adalah istisna. Contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sungguhnya seluruh manusia tadi kita sudah singgung itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang beriman keluar dari keumuman manusia. Jadi tidak termasuk tidak merugi gitu ya, orang-orang beriman tidak merugi, kesimpulannya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat ya. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan anak-anak wanitamu yang berada dalam pengawasanmu gitu ya, dari nisaikum, dari istri-istrimu allati dakhaltum bihin. Ini kan konteksnya adalah di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa di juz 4 halaman terakhir, ayat terakhir paling akhir, paling ujung bawah, tapi saya lupa ayat berapa. Tapi konteksnya adalah ini bicara tentang apa saja yang termasuk mahram, siapa saja yang termasuk mahram kita. Ya, di antaranya adalah mahram kita adalah waroba ibukum,
yaitu anak-anak wanita dari istri. Jadi di sini maksudnya tentunya bukan ini ya, bukan anak langsung ya, tapi kayak anak tiri ya, tiri lah ya, tentunya. Tapi syaratnya allati, nah kalau misalnya kita berhenti di sini waroba itu kumulati fi hujurikum min nisaikum, maka ini menunjukkan seluruhnya ya. Berarti baru akad nikah langsung haram gitu ya. Langsung haram lah anak wanitanya, tidak boleh dinikahi. Gitu. Misalnya fulan A laki-laki ketemu dengan fulanah gitu kan. Fulanah sudah punya anak gitu kan, perempuan. Nah, ketika fulan menikahi fulanah ya, kalau kita berhenti di sini ya, berhenti di nisaikum, ayatnya berhenti di sini, kita gak baca la tidakhaltu bihin, berarti begitu akad nikah langsung haram wanitanya tadi ya, langsung haram jadi mahram. Tapi ternyata bukan ya, yaitu ada syaratnya, yaitu allati dakhaltu bihin, setelah dukhul ya, setelah bercampur antara yang laki-laki dan fulan dan fulanah ini tadi. Jadi ini dikhususkan. Karena kan kalau lihat di sini waroba ibukum ini umum ya. Ini umum. Seluruh anak wanita. Tapi di sini ada pengkhususan, yaitu anak wanita dari perempuan yang sudah dicampuri. Ya. Kemudian selanjutnya syarat ya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum ini menunjukkan umum, yaitu bebaskanlah budak. Ini konteksnya juga membebaskan budak atau membebaskan dengan akad mukatabah ya, yaitu budak ini suruh menebus dirinya. Maka tebuslah mereka, ini umum ya, in alimtum fihim khaira. Tapi di sini ada syaratnya, yaitu jika kalian mengetahui kebaikan dari mereka. Artinya kebaikan di sini adalah kalau budak itu misalnya memang mampu gitu ya bekerja. Jadi dia ketika dibebaskan suruh nebus, suruh kerja itu bisa, sehingga nanti dia bisa punya uang untuk menebus dirinya. Gitu ya. Kemudian goyah ini tujuan wala taqrabuhunna. Nah, kita lihat taqrabuhunna la di sini ada nafi ya. Penafian, maka fiil yang di taqrabuhunna ini menunjukkan tidak boleh sama sekali mendekati perempuan hatta yatuhurn. Nah, kecuali mereka sudah bersih gitu ya, karena ini konteksnya adalah tidak boleh mendekati ketika dalam konteks haid ya gitu. Nah di sini goyah ini mengkhususkan, jadi kalau kita berhenti di wala taqrabuna nggak boleh mendekati sama sekali atau sampai kapan gitu kan. Tapi ketika ada kataban hatta yatahun, berarti ada batasannya ya. Begitu perempuan itu haid kita nggak boleh mendekati, laki-laki gitu ya. Kemudian ketika hatta yatahun, ketika sudah suci maka boleh lagi didekati gitu ya. Jadi yang ininya umum, taqrabuhunanya umum, kemudian dibatasi atau ditaksis dengan hatta yatahun. Kemudian yang terakhir adalah badal walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi tadi seperti yang tadi. Jadi ini konteksnya kalau sudah paham bahasa Arab ya tentang badal ya. Jadi man istata'a ini adalah badal dari nas. Nah, jadi nas yang awalnya umum walillahi 'alan nasi ya, mencakup seluruh manusia karena ada alif lam di sini lafaz umumnya. Kemudian dibatasi dengan manis tatoa ilaihi sabila, badal ya. Ini kalau di i'rab itu manis tatoa ini badalnya, badal dari anas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk mukhasis ya. Bentuk mukhasis. Oke, lanjut ya. Ini tadi Anda belum jelaskan. Jadi ini adalah mukhasis yang muttasil. Apa bedanya yang muttasil dan munfasil? Ya kalau muttasil berarti dia bersambung. Jadi dia langsung tuh. Ada lafaz umum, langsung ada taksisnya. Contohnya ini tadi kan, ini kan lafaz umum nih al-insan, langsung ada taksisnya illal ladzina amanu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah mukhasis yang muttasil. Nah, ada juga mukhasis yang munfasil. Yang munfasil berarti dia nggak langsung disebutkan mukhasisnya. Jadi awalnya dia umum, gitu kan? Kemudian karena ada mukhasis ini, maka dia jadi khusus. Contohnya, dan mukhasis munfasil ini ada tiga. Yang pertama dari segi panca indera atau al-his ya disebutnya. Di sini contoh yang paling sering dibawakan adalah ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kita lihat kulla ini menunjukkan umum ya. Syai'in, kulla syai'in menunjukkan seluruh, semua ya. Ini konteksnya azab dari Allah ya, itu menghancurkan
seluruh, ya, semuanya dengan perintah dari Rabb-nya. Tapi dari panca indera kita bisa tahu bahwasanya bumi dan langit tidak hancur. Berarti kulla di sini dibatasi. Kulla di sini tidak umum mutlak, tapi dia taksis, kecuali bumi dan langit, kemudian kecuali apa namanya itu rumah-rumahnya Nabi Ad, ya, kaumnya Nabi Ad, kaum Ad apa Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad. Ya, itu dihancurkan seluruhnya, tapi kecuali bumi dan langit nggak dihancurkan. Kemudian ya mungkin beberapa pondasi-pondasi rumahnya nggak hancur gitu kan. Tapi yang lain-lainnya hancur. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ditaksis, keumumannya dikhususkan dengan panca indera atau dengan his. Kemudian yang kedua dengan akal, ya. Contohnya di sini Allahu khaliqu kulli syai'in. Sekali lagi, Allahu khaliqu kulli syai'in menunjukkan umum. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi kita tahu bahwasanya Allah itu tidak diciptakan, ya kan? Berarti ini taksis, ya. Kecuali Allah itu sendiri, kecuali zat Allah tidak diciptakan. Berarti Allah tidak masuk dalam cakupan syai'in di sini. Kulli syai'in di sini. Oke ya. Itu dari akal. Kenapa? Nah, ini tentunya akan jadi panjang ya, jadi bahas tentang akidah gitu ya kalau kita perpanjang ya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok akal ini menunjukkan seperti itu? Karena kalau Allah juga diciptakan berarti bukan pencipta namanya. Ya, muter-muter aja ya. Ya, kalau Allah sebutkan Allahu khaliqu kulli syai'in tapi Allah sendiri diciptakan berarti Allah bukan pencipta, ya kan? Karena pencipta tidak bisa menciptakan diri sendiri gitu. Itu kan ya panjang lah prosesnya dalam romantik ya mungkin ya. Ini akan lebih, atau dalam bab akidah, bab teologi ini akan lebih dibahas lebih detail. Tapi di sini kita cukupkan ya, intinya akal juga bisa menjadi mukhassis ya, mukhassis. Oke, kemudian yang terakhir adalah syarak ya, yaitu syariat maksudnya. Di sini ada 3, sebenarnya ada satu lagi 4, yaitu Quran dengan Quran, Quran dengan Sunnah, Quran dengan ijma, dan Quran dengan kias. Di sini saya khususkan dengan yang Quran saja ya, karena pembahasan kita di ulumul Quran, maka saya nggak bahas tentang Sunnah dengan Quran dan lain-lain. Ya, kita langsung aja. Nah, contoh taksis atau pengkhususan Quran dengan Quran. Ya, contohnya di sini ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini bisa ini ya, rekan-rekan bisa mencoba buka Quran kalau nggak ngerti, kalau bahasa Arab belum terlalu lancar bisa coba buka terjemahannya ya. Ini sudah saya kasih teksnya apa? Sudah saya kasih nomor surat dan ayat, nomor surat dan nomor ayatnya ya. Ini bisa dibuka artinya apa? Ya. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan orang-orang dan wanita yang ditalak maka menahan dirinya 3 kali suci ya. 3 kali suci. Nah, mutallaqatu di sini umum karena ada alif lam ya, menunjukkan seluruh wanita yang ditalak, mau itu waktu hamil, mau itu waktu tidak hamil, ya kan? Mau itu sudah dicampuri, mau itu belum dicampuri, seluruhnya harus kalau melihat ini ya, melihat ayat ini saja ya, seluruhnya harus iddah ya, punya iddah sebanyak 3 kali suci. Tapi ternyata ada ayat lain ya yang menjadi pengkhususan, yaitu surat At-Talaq misalnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyata'na hamlahun ya, dan wanita yang hamil maka ajalnya atau iddahnya hingga dia melahirkan. Maka kalau misalnya ada wanita ya kan, dia ditalak pada saat hamil usia 9 bulan misalnya, kemudian besoknya dia melahirkan, maka langsung berakhir ya, langsung berakhir ininya, iddahnya langsung berakhir gitu ya. Oke, jadi ini mengkhususkan keumuman dari mutallaqat. Kemudian begitu juga dengan ayat yang surat Al-Ahzab yang 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Jadi kalau wanita sudah menikah ya kan, kemudian belum sempat dicampuri sudah ceraikan, maka ini juga tidak ada iddahnya gitu ya. Jadi enggak mengikuti keumuman ayat yang di atas ini. Ini adalah contoh taksis Quran dengan Quran. Kemudian selanjutnya taksis Quran dengan sunnah ya. Di sini contohnya adalah Allah surat Al-Baqarah ayat 275, Allah firman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi di sini
ada hadis yang berbunyi rokhasa, Nabi SAW rokhasa fi bai'il aroya. Bai'il aroya ini adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya hakikat dari riba itu sendiri karena dia menukar sesuatu, karena kan kurma itu barang riba ya, barang ribawi. Nah, kurmanya ditukar dengan yang nggak setara gitu ya, basah yang dengan kering. Nah, ini sebenarnya kalau melihat ini ya harusnya dia riba, harusnya nggak boleh. Tapi ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya Rasulullah memberikan rukhsah kepada jual beli yang semacam ini. Jadi ini termasuk suatu jenis jual beli yang dikhususkan, suatu jenis dalam tanda kutip riba yang dibolehkan, gitu ya. Meskipun ya sebenarnya eh, titelnya baik ya, jual beli, tapi sebenarnya ini adalah hakikat dari riba. Tapi ini dibolehkan karena ada pembolehan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kayak mentaksis ya, ini mentaksis keumuman haramar riba, Allah mengharamkan riba. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini judulnya salah. Taksis Quran dengan ijma, ya, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Anak-anak di sini umum ya, mau itu budak anaknya, mau itu kufar, mau itu pembunuh dan lain sebagainya ya. Tapi kita tahu kalau kita belajar waris ada penghalang waris. Ya, di antaranya menjadi budak. Jika seorang anak menjadi budak, dia jadi budak, dia tidak lagi merdeka, maka dia tidak dapat waris. Ketika seorang anak beda keluar dari agama Islam, maka dia juga nggak dapat waris. Jadi juga dengan ketika anak membunuh pewarisnya, maka ini juga tidak mendapatkan waris. Maka ini ijma ya, para ulama sepakat ini adalah penghalang, ya, ini adalah penghalang dari mendapatkan waris. Padahal di sini sebutkan di ayat umum ya sifatnya ya, yaitu Allah memberikan wasiat padamu untuk anak-anak kalian. Jadi seluruh anak-anak ya, tanpa terkecuali itu. Nah, tapi tadi dikhususkan dengan ijma. Ya, meskipun ini ya taksis Quran dengan ijma ini begitu juga dengan taksis Quran dengan kias nanti ya, itu sebenarnya kontroversi ya. Artinya nggak semua ulama sepakat. Ya, ada yang mengatakan nggak seperti itu. Ya, itu Quran tidak dengan ijma tapi ya dengan dalil gitu ya, yang lain. Nah, begitu juga dengan taksis Quran dengan kias ini ya. Nah, ini kita lihat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Seorang pezina wanita dan pezina laki-laki yang ghairu muhsan tentunya, yang belum menikah, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan, ya. Nah, di sini umum ya. Berarti siapa saja zani di sini umum karena pakai alif lam. Mau dia itu budak, mau dia itu orang merdeka, semuanya dicambuk dengan 100 cambukan. Tapi bagaimana dengan budak laki-laki? Apakah dicambuk dengan 100? Para ulama sebutkan, mereka tidak dicambuk dengan 100, tapi dicambuk dengan 50 cambukan. Nah, kalau ditanya apa dalilnya? Gitu kan? Dalilnya apa? Yang ada di ayat surat An-Nisa ayat 25 itu adalah fa'idha usinna fa'in ataina bi fahisatin fa'alaihna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Yang ada adalah budak wanita. Kalau budak wanita itu berbuat fahisyah, berbuat zina, maka cambuklah mereka berikanlah hukuman mereka dengan setengah hukuman wanita yang merdeka, gitu ya. Al-muhsanat di sini konteksnya wanita yang merdeka. Ya, berarti kalau wanita merdeka tadi dari ayat ini 100 cambukan, berarti berarti budak wanita 50 cambukan. Tapi kan ini budak wanita, gitu kan. Budak laki-laki gimana? Nah, budak laki-laki mendapatkan 50 cambukan dengan kias. Dikiaskan dengan budak wanita. Karena nggak ada ayat khusus yang membicarakan budak laki. Jadi itu ya, diantara bentuk taksis Quran dengan kias yang disebutkan para ulama. Meskipun sekali lagi ini banyak yang menyebutkan ini bukan contoh yang musallam ya, bukan contoh yang selamat dari kritik, maksudnya karena memang ya kias itu istilahnya mengacu pada dalil gitu ya, dan banyaklah kritikan yang lainnya. Tapi intinya ini diantara contoh saja ya untuk kita pahami. Yang utama tentunya Quran dengan Quran atau Quran dengan Sunnah. Nah, kemudian di sini ada beberapa kaidah penting. Nah, ini mungkin sudah habis belum ya waktunya? Belum ya? Masih belum habis ya? Masih ada beberapa menit. Yang mungkin ini singkat. Ya, singkat saja. Oke.
Jadi al-am ba'da taksis hujjah, ya. Jadi umum setelah taksis itu tetap menjadi hujjah, tetap menjadi hujjah. Contohnya apa? Misalnya tadi yusikumullahu fi auladikum, ya kan? Kita sudah sebutkan auladikum itu adalah anak-anak, ya, anak-anakmu seluruhnya itu umum, tapi di situ ditaksis, ya, ditaksis dengan tiga golongan yang terhalang tadi, ya, terhalang dari menerima waris, yaitu pembunuh, membunuh ahli waris, membunuh pewaris, kemudian atau membunuh ahli waris juga, ya, membunuh, kemudian apa namanya tadi, yang kafir, ya, murtad, ya, pindah agama, kemudian yang terakhir adalah budak, menjadi budak. Nah, tapi sisanya, ya, itu kan tetap umum gitu kan, tetap umum. Jadi tetap dia tetap berada pada keumuman. Jadi yang lain-lainnya tetap tercakup dalam aulad tadi. Contoh misalnya gini. Misal Ana mengatakan, berikan setiap anak di kelas, berikanlah jajan ini gitu kan, kepada setiap anak di kelas, misalnya anak di kelas ada 20, kecuali Zaid misalnya. Zaid lagi, ya. Zaid, ya. Kecuali Zaid misalnya. Nah, berarti Zaid kan dikhususkan kan, berarti, ya, ada taksis di situ kan. Jadi keumuman itu nggak utuh keumumannya, ya, seperti yang tadi kita sebut, ya, bagian keumuman ada umum yang tetap utuh dalam keumumannya, tapi ada umum yang mukhasis, ada umum yang sudah ditaksis, yang dikecualikan. Nah, apakah yang 19 ini kemudian batal statusnya? Artinya ketika kita sudah berwasiat seperti itu, misalnya dalam pemerintahan seperti itu, kasih seluruh anak dengan jajan ini kecuali Zaid. Nah, karena ini ada taksisnya tuh, apakah umumnya itu batal atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, yang benar adalah kaidahnya tetap, artinya tetap kita wajib memberikan kepada 19 anak yang lain, gitu ya. Karena ini ada khilaf juga di sini. Ada yang mengatakan enggak, batal sudah umumnya. Tapi yang benar adalah enggak. Buktinya apa? Buktinya ya, ayat-ayat Al-Quran banyak yang ditaksis tapi tetap umumnya tetap berlaku, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Ini yang diperhatikan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab, ya, kecuali ada dalil tentunya. Ini adalah secara umumnya. Contohnya apa? Pada konteks zihar, ya, dan li'an, ya. Konteks zihar, ya, di surat Al-Mumtahanah itu, ya, kalau kita baca itu kan ada sebabnya, yaitu ada seorang sahabat, ya. Siapa, ada yang tahu nama sahabatnya? Barangkali bisa ditulis, ya. Begitu dengan li'an. Li'an ini juga ayat itu turun, ya, konteksnya pada seorang sahabat yang ketika itu melakukan li'an, ya, pada istrinya. Itu juga yang zihar tadi. Nah, apakah kemudian ayat itu atau hukum itu hanya khusus pada sahabat tersebut, atau hukum itu berlaku umum, artinya seluruhnya juga mendapatkan hukum zihar dan li'an itu. Ya, artinya kita misalnya, atau siapa gitu ya, orang gitu misalnya, muslimin di zaman ini gitu ya, melakukan zihar atau mengatakan pada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku gitu. Apakah dia terkena hukum zihar sebagaimana sahabat tadi? Ya, atau seorang menuduh istrinya berzina, ya kan? Apakah juga kena hukum li'an? Ya, maka jawabannya ya, karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang diperhatikan itu keumuman lafadznya. Di situ lafadznya bicara tentang zihar secara umum hukumnya, tidak khusus pada sebab sahabat tersebut. Jadi hukumnya berlaku ke seluruhnya. Kayak gitu ya. Ini maksudnya. Jadi hukum zihar, hukum li'an, dan hukum-hukum lainnya yang turun karena suatu konteks pada zaman Nabi tetap berlaku di zaman ini, gitu ya. Tak kecuali ada dalil yang jelas gitu ya, yang mengatakan itu adalah kekhususan untuk Nabi misalnya, ya, kekhususan Nabi, ya. Nah, maka ya sudah, ya. Maka itu khusus untuk Nabi atau khusus untuk seorang sahabat. Kemudian yang ketiga, al-khitabu li wahidin minal ummati aw mughayrahu illa dalilin khusus bihi. Ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi, ya. Khitab untuk salah satu dari sekelompok umat, ya, dari umat ini itu mencakup seluruhnya.
gitu ya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, ya. Termasuk kitab pada Nabi juga mencakup seluruhnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kemudian yang terakhir adalah jika kana awwalul kalami khassan wa akhiruhu bisighatil umum fa inna khususa awwalihi la yakunu mani'an min umumi akhirihi. Maksudnya apa? Misalnya di sini ya, wasariqatu faqatu. Kalau kita lihat ayatnya ya di surat Al-Maidah, wasariqatu dan pencuri laki-laki dan wanita, faqatu aydiyahuma, potonglah tangannya. Jazaa bima kasaban nakal minallah. Kemudian ayat selanjutnya, faman taba min ba'di dzulmihi. Siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman, ya. Siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman? Maka di sini faman taba di situ umum, ya kan? Faman taba di situ umum, bisa dibuka ya surat Al-Maidah. Ayatnya saya lupa tapi ya. Mereka bisa ditulis kalau ada yang tahu ayatnya. Nah, siapa yang bertaubat setelah melakukan pencurian itu, nah itu kan, atau di situ lafadznya umum ya, siapa saja yang bertobat setelah melakukan kezaliman. Nah, ini ayat ini keumuman itu tidak dikhususkan pada pencurian saja, gitu ya. Jadi keumuman ayat itu tetap berlaku umum. Jadi siapa saja yang bertobat setelah melakukan kezaliman, ya Allah akan mengampuni tobatnya. Meskipun ayat sebelumnya itu bicara tentang pencurian. Gitu ya. Nah, itu Al-Maidah ayat 38 39 bisa dicek. Jadi itu maksudnya ya. Awalnya khusus nih ya, ayatnya awalnya khusus. Kemudian ayat selanjutnya umum. Nah, umum ini nggak mengacu, nggak khusus gitu, nggak menjadi khusus, tapi tetap pada keumuman. Jadi itu ya maksud dari kaidahnya. Begitu juga sebaliknya. Awalnya khusus, awalnya umum ya. Kemudian selanjutnya khusus. Contohnya di sini ini ya tadi surat Al-Baqarah, bulatuhunna akhiratihinna, ya, di surat Al-Baqarah ayat ke surat Al-Baqarah ayat ke 228. Di situ kalau kita lihat ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, kan tadi ya orang wanita yang ditalak itu kan umum ya, mencakup seluruhnya, seluruh wanita yang ditalak siapapun itu, maka dia punya iddah sebanyak 3 quru. Kemudian ya itu ada ayat selanjutnya walaihillahunna ayat 5 makhluk dan seterusnya, wa buulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islahan. Dan suami-suami mereka, ya, suami-suami mereka lebih berhak kepada mereka jika mereka menginginkan islah. Nah, kalau kita lihat di sini, suami-suami mereka berhak kembali kepada mereka ya, jika mereka menginginkan islah. Di sini konteksnya itu adalah khusus, karena maksudnya khusus di sini adalah kan hunna di sini refernya kalau mutallaqat ya, ke orang wanita yang ditalak. Tapi yang bisa kembali itu hanya talak yang talak bukan talak 3, yang talaknya talak 1 atau talak 2. Kalau talak 3 kan nggak bisa kan, nggak berlaku ini. Berarti hunna di situ, wabu'ulatu hunnanya di situ tidak mencakup seluruh wanita yang ditalak, tapi hanya wanita yang ditalak dengan talak yang masih bisa kembali, ya, talak raj'i atau talak talak yang raj'i ya, masih bisa kembali, ya, bukan talak 3, bukan talak yang memang benar-benar pisah bain. Nah, artinya di sini itu khusus. Awalnya umum, siapa wanita yang ditalak seluruhnya, yang ayat sambungannya itu khusus, ya, hanya wanita yang ditalaknya talak yang raj'i. Nah, atau ya talak yang masih bisa kembali ya, intinya seperti itu. Nah, apakah berarti keumuman yang pertama tadi dikhususkan, artinya wal mutallaqatu tadi apakah dia itu dianggap berarti yang dimaksud itu adalah wanita yang ditalak dengan talak yang masih bisa kembali, talak 1 atau talak 2? Jawabannya tidak. Dia tetap umum. Dia tetap mencakup seluruh wanita, baik itu yang ditalak dengan talak 2 atau dengan talak 3. Tetap punya iddah demikian ya, 3 kali suci. Adapun yang ini, ya dia tetap khusus, tetap dalam kekhususannya. Jadi yang dimaksud suami wanita-wanita tersebut, yaitu suami wanita yang ditalaknya bukan dengan talak 3. Jadi itu ya, kurang lebih, semoga bisa dipahami. Ini waktunya juga udah pas habis ya.
Ini adalah nanti bisa lebih dibaca lebih lanjut lagi. Ini ada satu referensi, nanti Ana lengkapi lagi. Ada beberapa referensi yang Ana belum masukkan. Ya mungkin sekian dari Ana. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Ustadz Zuhroni. Alhamdulillah, dan juga partisipasinya teman-teman. Kita alhamdulillah jadi lebih mengerti ya penggunaan am dan khus di Al-Quran itu sendiri. Bagi ada yang ingin bertanya, silahkan drop di kolom komentar. Ya, alhamdulillah. Diingatkan kembali, mungkin nanti setelah ini akan ada absensi yang di dalamnya juga ada kuis sedikit. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi linknya mungkin di Google Classroom atau nanti di WhatsApp disebarkan. Ada pertanyaan Ustadz? Anda bacakan atau Ustadz Zuhroni saja? Ya, Anda baca aja nggak apa-apa. Oke. Apa ini? Ya, apakah benar jika dikatakan bahwa am maksus itu mukosisnya mutasil dengan yang maksus itu mukosisnya munfasil atau bahkan tidak disebutkan? Oke, ini tadi ya menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang Anda tanyakan tadi ya. Am maksus mukosisnya mutasil, enggak mesti. Jadi am maksus itu ya baik dia mutasil munfasil ya tetap ya disebutnya am maksus gitu ya. Tapi jadi kalau di antara perbedaannya ya, am maksus itu dia dari awal itu aslinya umum gitu ya. Jadi seandainya maksusnya itu belum ketemu buat kita ya, kita tetap wajib meyakini keumumannya. Nah, ini ada rinciannya sebenarnya ya. Ada beberapa khilaf juga para ulama apakah ketika kita menemukan lafaz umum itu wajib buat kita meyakini keumumannya langsung, artinya kita langsung mengaplikasikannya, langsung mengamalkannya, atau kita nunggu dulu ada taksisnya, nunggu dulu nggak ada taksisnya, baru kita wajib mengamalkan. Tapi yang roji adalah atau yang paling nggak yang roji bagi saya itu dia tetap berada pada keumumannya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari mukhosis, nggak perlu mencari-cari mukhosis dulu. Ketika kita menemukan lafaz umum ya sudah pakai lafaz umum itu, kayak gitu, ya. Nah, maka am maksus ya itu ketika dia belum ada maksusnya, dia masih umum. Dan meskipun dia sudah ada maksusnya, dia itu sudah dia sisanya itu ya yang ditaksis ya sudah ya keluar ya dari keumumannya. Tapi sisanya ini masih mendapatkan hukum umum. Ya. Nangkep nggak? Yang tadi seperti contohnya Anda tadi contohkannya. Kasih ini kasih permen ini ke semua orang di kelas gitu kan. Semua orang di situ di kelasnya isinya 20. Terus Ana sebutkan illa kecuali Zaid gitu ya. Nah, itu kan ditaksis ya. Nah, 19-nya tetap mendapatkan hukum umum. Artinya tetap dikasih, tetap dapat hukum yang pertama tadi. Ya, itu disebut am maksus. Tapi kalau am yang dimaksud khusus dari awal, maka itu dari awal itu memang bukan umum. Nah, para ulama menyebutkan lafaz umumnya di situ adalah majaz. Ya, dia bukan hakiki. Jadi dia aslinya memang bukan umum. Aslinya memang khusus dari awal. Jadi contohnya, qanadatul malaikat itu majaz saja. Malaikatnya itu aslinya itu ya satu orang, satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Oke, itu ya penjelasannya. Bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya Ustadz Ikhwan. Nah, mungkin belum ada pertanyaan lagi Ustadz. Tapi bagi Ustadz dan Ustadz sekalian, jika ingin bertanya masih dibuka nanti di grup WhatsApp atau di Google Classroom, tinggal di komen saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, insya Allah nanti dari tim kita akan menjawab yang di forward kepada Ustadz.
Oke. Dengan begitu Ustaz, izin saya tutup Ustaz ya. 6. Nah, dengan begitu kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok. Terima kasih.